Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون إخوة في الله dimanapun berada, di awal pertemuan kita kali ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang terbesar yang kita rasakan adalah kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat wal afiat, kenikmatan dipertemukan kepada dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, kita sudah sampai kepada akhir dari 10 kedua bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 19 Ramadan. Di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam bulan Ramadan ini adalah ibadah zakatul fitr, atau yang dikenal dalam bahasa kita zakat fitrah. Insyaallah kita akan bahas pembahasan tentang zakat fitrah pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya, khususnya untuk para panitia pengelola zakat fitrah di masjid-masjid kaum muslimin. Karena kenapa anak katakan seperti ini? Karena tanggung jawab sebagai panitia ini tanggung jawab yang besar, karena dia bagaikan perwakilan, wakil daripada kaum muslimin yang mempercayakan membayar zakat kepada panitia itu. Maka hendaknya sebagai panitia pengelola zakat kita harus mengetahui pengetahuan tentang ilmu seputar zakat fitrah agar amanah yang kita jalankan ini berdasarkan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan dengan ilmu yang benar, insyaallah. Langsung saja kita mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ikhwas sekalian, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, zakatul fitr, zakat fitrah, hukumnya zakatul fitri fardun li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan 'ala an-nas, wa li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri
Berkaitan seputar dengan hukum zakat fitrah, maka zakat fitrah hukumnya wajib, fardu ain, ya, wajib bagi setiap kaum muslimin ya untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah dari bulan Ramadan kepada manusia. Dan ya sesuai dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitri, yaitu zakat fitrah. Jadi ya hukum zakat fitrah ikhwas sekalian, hukumnya wajib, ya, wajib bagi setiap muslim. Insya Allah kita akan mengetahui nanti di tengah-tengah penjelasan kita siapa saja yang wajib ya menunaikan zakat fitrah. Ya, apakah anak kecil wajib menunaikan zakat fitrah ataupun lain sebagainya, insya Allah kita akan ketahui di sela-sela pembahasan kita ini, insya Allah. Kemudian yang kedua, alaman tajib, wajib bagi siapa zakat fitrah ini? Tajibu zakatul fitri ala as-saghiri wal kabiri wal dzakari wal untha wal hurri wal abdi minal muslimin. Zakat fitrah ini wajib kepada anak kecil, orang besar, orang dewasa, laki-laki dan perempuan, baik orang merdeka ataupun hamba sahaya dari kalangan kaum muslimin. Jadi zakat fitrah wajib bagi setiap kaum muslimin atau muslimat, ya, baik itu orang merdeka ataupun hamba sahaya, baik kecil ataupun besar, laki-laki ataupun perempuan. Itu karena apa? Karena hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah ya satu sa'. Nanti insyaallah kita akan tahu kadar satu sa' itu berapa kalau seandainya dikonversi kepada beras. Min tamrin dari kurma, atau sa'an min sya'ir atau sa' daripada sya'ir. Sya'ir anak cari di ya internet. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti jelai, ya, seperti jenis gandum, ya, termasuk keluarga gandum. Al-abdi wal hur, atas, wajib atas hamba sahaya dan merdeka, wal dzakari wal untha, laki-laki dan perempuan, was saghiri wal kabiri minal muslimin, kecil ya dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini dari hadis ini ya sebagai dalil menjelaskan ya siapa saja yang wajib menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Wa dhahaba ba'd ahli al-'ilmi ila wujubiha 'ala al-'abd al-kafiri li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagian ulama berpendapat wajibnya zakat fitri atau zakat fitrah kepada hamba yang kafir, hamba sahaya yang kafir. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, laisa fil 'abdi shadaqah, laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitr. Ya, tidaklah bagi seorang hamba, di dalam seorang hamba sahaya itu shadaqah kecuali shadaqah fitr, kecuali zakat fitr. Wa hadzal haditsu 'am. Hadis ini umum. Ya, umum di sini laisa fil 'abdi. Ya, dalam hadis ini tidaklah
ya di dalam seorang hamba sahaya. Hadis ini umum, ya hamba sahaya, baik hamba sahaya itu muslim ataupun kafir. Wa hadits Ibnu Umar khas, dan hadis Ibnu Umar yang disebutkan tadi di awal, ya ini khusus, hadisnya khusus, ya al-abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin, khusus, ya. Di dalam hadis Ibnu Umar ya dinyatakan khusus bagi hamba sahaya yang muslim. Dan dalam kaidah ma'lum wa ma'lumun anna al-khas yaqdi 'ala al-'am. Dan seperti diketahui dalam kaidah bahwasanya yang khusus itu ya menghukumi yang umum. Artinya ketika ada umum, ada hadis umum, kemudian ada hadis khusus, maka hadis khusus ini menjelaskan ya apa yang diinginkan oleh hadis umum tadi. Wa qala akharun, berkata sebagian yang lain, la tajibu illa 'ala as-shaimi ini hadis Ibnu Abbas. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib kecuali kepada orang yang berpuasa saja, dengan dalil hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Dalam hadis Ibnu Abbas itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa daripada perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang jelek yang diharamkan, yang dilarang. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai ya makan ya kepada bagi orang-orang miskin. Nah, Al-Imam Al-Khattabi qala Al-Khattabi rahimahullahu taala fi ma'alim as-sunan. Al-Imam Al-Khattabi berkata di dalam kitab Ma'alim as-Sunan mengomentari hadis ini, wa hiya wajibatun ala kulli sha'imin ghaniyyin dhi jiddatin aw faqirin yajiduha an qutih. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang yang berpuasa, orang kaya atau orang miskin yang menemukan makanannya, ya. Artinya yang ada kelebihan daripada makanannya. Idza kana wujubuha li'illati tathhir, apabila kewajiban zakat ini dengan alasan untuk mensucikan. Wa kullu sha'imin, dan setiap orang yang berpuasa muhtajuna ilaiha, ya, membutuhkan kepada zakat fitrah. Fa idza ishtaratu fil illah, apabila artinya orang yang berpuasa itu butuh untuk mensucikan dirinya, karena tidak ada seorang pun yang sempurna, pasti ada kekurangan dalam puasanya. Maka beliau mengatakan kullu shaimi muhtajuna ilaiha. Berarti kalau seperti itu semua orang yang berpuasa ini butuh untuk menunaikan zakat fitrah ini. Fa idza ishtaratu fil illati ishtaratu fil wujub, maka apabila ya sama di dalam alasannya, ya maka sama juga di dalam hukum wajibnya. Akan tetapi ini dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari bi anna dzikra tathhir, bahwasanya penyebutan tathhir di dalam hadis Ibnu Abbas kharaja al-ghalib, ya ini berdasarkan keumuman, ma'annaha tajibu amman la yudnib ka mutahaqqiqis shalah aw man aslama qabla ghurubi syamsi bi lahdhah. Ya, bahwa Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya penyebutan tathhir di dalam tuhratan di dalam hadis Ibnu Abbas ini bukan sebagai illat ataupun alasan sebab daripada kewajiban zakat, itu bukan. Akan tetapi ini dalam rangka ya umum, ya keumuman bahwasanya zakat fitrah itu dikeluarkan oleh orang-orang yang berpuasa. Keumumannya seperti itu.
bukan sebagai sebab ataupun alasan daripada menunaikan zakat fitrah. Karena apa kata Imam Ibnu Hajar? Karena orang yang terbukti kesolehannya, misal ada orang yang terbukti kesolehan, tidak berbuat kesalahan, tidak berdosa, atau orang yang baru masuk Islam beberapa menit sebelum terbenamnya matahari misalnya, maka para ulama mengatakan ya wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah walaupun dia belum mempunyai dosa. Ya, maka ini sebagai apa? Sebagai ya jawaban daripada tadi, ya, sebagai bantahan daripada beberapa ulama yang mewajibkan hanya kepada orang yang berpuasa saja. Ya, jadi intinya dalam pembahasan kita ini ikhwas sekalian, ya, golongan-golongan atau orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar, ya, alal abdi wal hur, pada hamba sahaya dan orang merdeka, ya, wajib bagi laki-laki dan perempuan, kecil dan dewasa dari kalangan kaum muslimin. Jadi wajibnya zakat fitrah ini bagi anak kecil atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan, ya, dengan syarat kaum muslimin, dan tidak wajib pada orang-orang kafir. Ya. Dan tidak wajib hanya kepada orang-orang yang berpuasa, akan tetapi ya tadi yang sudah seperti yang sudah dijelaskan, wajib bagi anak kecil juga, orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Wa dhahaba ba'dhum ila wujubiha 'alal janin. Sebagian para ulama berpendapat wajibnya zakat fitrah, ya, membayar zakat fitrah untuk janin yang belum lahir, masih di dalam perut janin. Wala na'lamu fi dzalika dalilan, kami tidak mengetahui dalam perkara itu ada dalil. Artinya tidak ada dalil dalam perkara itu. Wa huwa la yusamma saghiran lughatan wala 'urfan. Dan namanya janin itu tidak dikatakan sebagai anak kecil, belum dikatakan sebagai anak kecil karena dia masih janin dalam perut. Ya, maka ini pendapat jumhur ulama, ya, tidak wajib. Ya, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang masih ada dalam perut. Ya, tidak wajib. Akan tetapi kalau seandainya orang tuanya, bapaknya ingin, maka tidak dianggap sebagai kewajiban, akan tetapi mungkin sebagai sedekah sunnah saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam Majmu' Fatawa wa Rasail. Ya, beliau mengatakan tidak wajib, akan tetapi kalau seandainya dia mengeluarkan dalam rangka sedekah saja, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, asnafu zakatil fitr. Ya, artinya zakat fitrah itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Tukhraj zakatul fitri sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqit aw sa'an min zabib aw saltin li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Zakat fitri atau dalam bahasa kita zakat fitrah dikeluarkan itu sebesar sa', sebanyak sa'. Ya, insyaallah kita akan jelaskan kadar daripada sa' itu nanti. Sa' min syair, dari syair. Tadi ya, syair itu masih dalam keluarga gandum, ya. Aw sa'an min tamrin, atau satu sa' dari kurma. Aw sa'an min aqit, atau satu sa' daripada semacam keju, ya, atau yogurt. Aw sa'an min zabib, atau satu sa' daripada kurma kering atau kismis. Bukan kurma kering, anggur kering atau kismisnya. Aw saltin, ya, salt ini pohonnya seperti jagung, cuma anak nggak tahu, ya, nggak tahu kalau di dalam bahasa Indonesia apa. Tapi pohonnya seperti jagung, akan tetapi buahnya kecil-kecil. Apa namanya? Ya, ininya tumbuhannya kecil, semacam gandum, ya. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan, kunna nukhriju zakatal fitri, kami ya dulu itu mengeluarkan zakat fitrah sa'an min ta'amin, satu sa' daripada makanan, atau sa'an min sya'ir, atau satu sa' daripada gandum, atau sa'an min tamrin, atau satu sa' daripada kurma, atau sa'an min aqiq, atau satu sa' daripada yogurt atau keju, atau sa'an min zabib, atau satu sa' daripada kismis. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dan berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada sadaqatal fitri sa'an min sya'ir, atau sa'an min tamrin, atau sa'an min saltin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ya sadaqatul fitr atau zakat fitrah, satu sa' daripada gandum, atau satu sa' daripada kurma, atau satu sa' daripada salt, ya semacam gandum. Wa qad ikhtalafa fi tafsir lafdz ta'am. Ya sesungguhnya telah berselisih di dalam mentafsirkan kata makanan atau ta'am dalam hadis Abi Sa'id tadi, ya kunna nukhriju zakatul fitr sa'an min ta'am. Para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan ta'am. Al-warid fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, apa yang dimaksud dengan kata ta'am makanan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Faqila al-hintah. Ya, ada pendapat mengatakan hintah, semacam gandum. Wa qila ghairu dzalika, dikatakan ya ada yang mengatakan juga bukan. Walladzi tatma'innu ilayhi nafs, yang dikuatkan oleh Syekh ya, yang apa namanya? Yang condong, pendapat yang condong ya oleh Syekh Mu'allif di sini, annahu 'amun yashmal kullama qila min at-ta'ami, yaitu umum mencakup semua makanan ya, semua makanan yang di apa namanya ditimbang. Al-hintah wal asnaf al-madhkura anifan wa daqiq was sawiq, mencakup hintah ya wal asnaf al-madhkura anifan, dan jenis-jenis yang disebutkan tadi, kurma, gandum, ya, wadaqiq wasawiq, tepung, ya, tepung gandum dan lain sebagainya, termasuk beras, ya, umum. Wa kullu dzalika fu'ila zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita an nuaddiya zakat Ramadan sa'an min ta'am, memerintahkan kepada kita ya menunaikan zakat Ramadan, yaitu zakat fitrah, satu sa' dari makanan, mengeluarkannya dari anak kecil, orang dewasa, merdeka, budak. Man adda saltan qubila minhu, ya, siapa yang menunaikan dengan bentuk salt, ya tadi sebenarnya sudah bilang jenis tanaman seperti gandum, qubila minhu, atau seperti jagung ya, qubila minhu, diterima, wa ahsibuhu, qala man adda daqiqan, dan saya kira ya Ibnu Abbas mengatakan man adda daqiqan qubila minhu, barang siapa yang menunaikan berbentuk tepung juga diterima, wa man adda sawiqan qubila minhu, ya, dan barang siapa yang menunaikan juga ya seperti adonan ataupun ya tepung, maka akan diterima darinya. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu, dan dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, kana yaqul sadaqatu Ramadan sa'un min ta'amin, ya sadaqah Ramadan atau zakat fitrah itu sa' daripada makanan. Man ja'a bi burrin qubila minhu, barang siapa yang datang dengan gandum maka diterima. Wa man ja'a bi sya'irin, barang siapa yang datang dengan syair sejenis gandum diterima juga, ya qubila minhu. Wa man ja'a bi tamrin qubila minhu, siapa yang datang dengan tamr akan
akan diterima. Wa qubila wa man jaa bisaltin qubila minhu, siapa yang datang dengan salt, ya, dengan sejenis jagung ataupun gandum, diterima, ya. Wa man jaa bizabibin, siapa yang datang dengan kismis juga diterima. Wa ahsibuhu qala, dan aku mengira berkata juga, man jaa bisawiqin qubila minhu, ya, siapa yang datang dengan sawiq, artinya tepung, ya, diterima juga. Intinya ikhwas sekalian, ya, zakat fitrah ini tidaklah, ya, dikeluarkan, ditunaikan kecuali dengan makanan pokok pada suatu daerah itu, ya. Kalau kita di daerah kita, di negeri kita, ya, makanan pokok kita misalnya beras, maka wajib dikeluarkan, ya, dengan bentuk makanan pokok itu, ya, bukan dengan uang, ya. Karena apa? Karena insya Allah kita akan bahas nanti sebentar lagi. Karena pendapat, ya, jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Ahmad, semuanya sepakat, ya, tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berbentuk uang. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan, miqdaruha artinya ukurannya, berapa sih yang harus kita bayarkan atau keluarkan untuk zakat fitrah ini. Syekh mengatakan, yukhrijuhal muslim sa'an min ta'amin min al-asnaf al-anifah adz-dzikru, ya, seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah itu 1 sa', ya, dari makanan yang dari jenis-jenis makanan yang disebutkan tadi. Wa qad ikhtalafa fil hintah, sesungguhnya telah diperselisihkan di dalam hintah, ya, gandum. Faqila nisfu sa', dikatakan, ada yang mengatakan gandum hanya dikeluarkan sebanyak nisfu sa', setengah sa' saja. Wa huwa al-arjah, dan itu yang lebih kuat, wal ashah, yang lebih benar. Apa alasannya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, addu sa'an min burrin aw qumhin baina itsnaini aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin an kulli hurrin wa 'abdin wa saghirin wa kabirin. Tunaikanlah 1 sa' dari gandum, bur atau qumah artinya gandum, baina itsnaini, dibagi kepada 2 orang, artinya setiap orang mendapatkan setengah sa'. Nah ini ya yang dijadikan sebagai dalil bahwasanya gandum hanya dikeluarkan sebanyak setengah sa'. Min tamrin atau sa'an min tamrin, atau 1 sa' daripada kurma, atau sa'an min syair, atau 1 sa' dari syair, sejenisnya, sejenis gandum tapi bukan gandum. An kulli hurrin wa 'abdin, dari setiap orang yang merdeka dan budak, wa saghirin wa kabirin, dan dari anak kecil dan orang dewasa. Wa sa'ul mu'tabar huwa sa' ahli Madinah, dan 1 sa' yang dianggap itu adalah sa'-nya ahli Madinah. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waznu waznu ahli Makkah, ya, wazn, ya, timbangan itu timbangan ahli Makkah. Wal mikyalu mikyalu ahli Madinah, dan ukuran, ya, sama timbangan, ya, itu timbangan ahli Madinah. Al-wazn ini timbangan berat, ya. Taib. Nah, inti dari pembahasan kita ini, ya, yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim di dalam menunaikan zakat fitrah itu sebanyak sa'. Sa' itu kalau diartikan di dalam, ya, bahasa kilo, dan ini sudah ditetapkan juga oleh Badan Zakat Amil, ya, Baznas, ya, sebanyak 2,5 kilogram, atau kalau dijadikan liter, ya, 3,5 liter, 3,5 liter setengah, ya. Kalau jadikan kilo, 2,5 kilo. Nah, ini takaran sa' ketika dikonvers kepada kilogram beras ataupun liter beras, ya.
Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan, aman yu'addiha rajul, ya, kepada siapa sih? Atau dari siapa? Atau seseorang itu membayar untuk siapa sih? Ya. Seseorang, ya, laki-laki itu membayar untuk siapa? Untuk siapa saja? Ya. Yukhrijuhal muslim an nafsihi, seorang muslim laki-laki, ya, mengeluarkan zakat fitrah itu untuk dirinya. Wa kullu man yumawwin, bacalah, sesungguhnya itu penting sekali. Nah ini ikhwas sekalian, ya. Jadi zakat fitrah ini diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang tergolong ke dalam, ya, fakir miskin. Tidak boleh diberikan kepada selainnya, termasuk amil zakat. Ya, amil zakat tidak boleh mendapatkan, ya, tidak boleh diberikan kepadanya zakat fitrah, kecuali kalau amil zakat itu termasuk orang miskin. Maka dia diberikan karena apa? Karena dia miskin, bukan karena dia sebagai amil zakat. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Ya, kalau seandainya amil zakat ingin mendapatkan bagian, maka jangan mengambil daripada zakat itu. Akan tetapi diumumkan kepada para jamaah, ya, bahwasanya misalnya pembayaran zakat fitrah 2,5 kilo beras, ya, kemudian untuk biaya administrasi ataupun biaya operasional panitia misalnya 10.000. Nah seperti itu lebih baik dibandingkan, ya, seorang amil itu mengambil yang bukan haknya, ya, kecuali tadi dengan catatan kalau seandainya amil itu dia termasuk orang, ya, saudara kita yang fakir ataupun miskin, maka dia mendapatkan zakat fitrah bukan karena dia amil, akan tetapi karena dia fakir miskin. Tetapi kalau seandainya amil ini mendapatkan bagian, maka tadi umumkan kepada para jamaah bahwasanya, ya, zakat sekian dan biaya operasionalnya sekian. Nanti ya bagian amil itu, ya, diambil daripada biaya operasional. Dan itu lebih baik insyaallah. Wa minas sunnati an yakuna laha man tujma' indahu faqad wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, termasuk sunnah, ya, hendaknya apa? Zakat fitrah ini mempunyai badan pengumpul zakat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan zakat. Ya, Nabi mengatakan akhbar Abu Hurairah mengatakan akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahfadha zakat Ramadan. Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku agar aku menjaga zakat fitrah, zakat Ramadan. Nah, ini termasuk sunnah. Wa qad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'tiha lilladzi yaqbalunaha wa hum al-ummal. Dan Ibnu Umar dulu, sesungguhnya Ibnu Umar, ya, memberikan atau mengeluarkan zakat fitrah itu kepada orang-orang yang menerima zakat fitrah, yaitu ummal, kepada panitia, ya, menunaikan zakatnya kepada panitia pengumpul zakat. Alladzina yansibuhumul imam, yang dipilih oleh imam, ini oleh kepala negara, ya. Kalau di Indonesia Basnas misalnya, ya. Dan Basnas mempunyai perwakilan-perwakilan di masjid-masjid misalnya. Ya. Li jam'iha, untuk mengumpulkan zakat itu. Wa dzalika qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn. Nah, ini waktu mengumpulkannya. Ya. Kapan? Sebelum Idul Fitri, ya, sehari ataupun 2 hari sebelum Idul Fitri. Akhraja Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah telah mengeluarkan min tariqi Abdul Warith an Ayyub, dari jalan Abdul Warith an Ayyub, dari Ayyub. Qultu, ya, aku mengatakan mata kana Ibnu Umar yu'ti sa', kapan Ibnu Umar memberikan 1 sa'nya, artinya menunaikan zakat fitrahnya kapan? Qala idza qa'ada al-'amil, apabila, ya, panitia zakat itu sudah duduk untuk mengumpulkan zakat. Qultu mata kana yaqudul 'amil, kapan, ya, panitia zakat itu duduk untuk mengumpulkan zakat? Qala, dia berkata, qabla al-fitri bi yawmin aw yawmain, sebelum Idul Fitri, ya, 2 hari ataupun 1 hari sebelum Idul Fitri. Nah, ini waktunya untuk mengumpulkan zakat fitrah.
Ini setelah ini kita akan bahas ya. Waktunya. Waktu menunaikan zakat fitrah, membagikan zakat fitrah. Tu'adda qabla khurujin nas ila salatil Id. Zakat fitrah ini ditunaikan kepada yang berhak ya sebelum manusia keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh mengakhirkannya anis salati dari salat, atau taqdimuha illa biyaumin aw biyaumaini, atau didahulukan kecuali 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Lima warada min fi'li Ibnu Umar, sebagaimana yang sampai dari perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ala qaidati rawi hadits adra bi ma'na riwayatihi, sesuai dengan kaidah bahwasanya rawi periwayat hadis itu lebih mengetahui makna yang diriwayatkannya. Fa in ta'akhkharat anis shalah, maka apabila zakat fitrah itu terlambat ditunaikannya ya sesudah salat Idul Fitri, kanat shadaqatan minas shadaqat, itu bukan tidak terbilang zakat fitrah, tetapi terbilang hanya sebagai sedekah saja, sedekah biasa. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man ada qabla salati fa hiya zakatun maqbulah. Para siapa yang menunaikan zakat itu sebelum salat Idul Fitri, maka termasuk zakat yang diterima. Wa man ada ba'da salati fa hiya shadaqatun minas shadaqat, dan barang siapa yang menunaikan setelah salat Idul Fitri, maka itu termasuk ke dalam sedekah biasa saja, tidak terbilang zakat fitrah. Nah, ini waktunya ikhlasnya ya. Jadi zakat fitrah ditunaikan kepada yang berhak itu sebelum ditunaikannya salat ya, sebelum para manusia keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri ya. Dan tidak boleh juga didahulukan, tidak boleh diakhirkan sampai setelah salat, dan tidak pula juga boleh didahulukan ya kecuali 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri ya. Wallahu a'lam. Hikmah daripada ya kewajiban zakat fitrah. Nah, ini perlu sekali kita mengetahui hikmah itu. Agar apa? Agar ya kita memahami daripada pentingnya ya kewajiban zakat fitrah, dan pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW dalam mengeluarkan zakat fitrah. Faradaha syari'ul hakim tathiran lis-sha'imin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci bagi orang-orang yang berpuasa minal lagwi war rafath. Ya, dari perbuatan yang sia-sia dan dilarang. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makan bagi orang-orang miskin. Tughnihim fi dzalika al-yawm, yang membuat mereka cukup pada hari itu hari Id, hari bersenang-senang. Ya, li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-mutaqaddim, sesuai dengan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan tadi. Ya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr ya tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil-masakin min al-lahwi wa tuhratan lis-shaim min al-lahwi war rafath wa tu'matan lil-masakin. Ya, Nabi SAW memerintahkan ya, mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk pensucian bagi orang yang berpuasa daripada perbuatan yang sia-sia dan dilarang, dan sebagai makan bagi orang-orang miskin ya di hari Id, hari raya mereka. Nah, itu ikhwas sekalian, sekiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kita tentang zakat fitrah ini bermanfaat ya, dapat memberikan ya pengetahuan bagi kita. Semoga ya ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, dan ya hendaknya khusus ini untuk para amil-amil zakat dimanapun berada ya, supaya membaca ya bagaimana contoh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sunnahnya di dalam masalah seputar zakat fitrah ini, agar apa? Agar niat yang baik ini, niat kita yang baik ya, memudahkan kaum muslimin untuk menyalurkan zakat fitrahnya ini menjadi niat yang baik dan disertai dengan ittiba' li sunnah. Karena dalam ibadah tidak cukup ya, tidak cukup kita hanya sekedar bermodal niat saja. Akan tetapi ya, di dalam ibadah maka harus terpenuhi dua syarat ya sekalian. Ya, yang pertama yaitu ikhlas, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah. Ya, harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika terpenuhi dua syarat itu, insya Allah ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan. Ya, kita akhiri, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.